잘 지냈어요 모두 보고 싶어서 이동 어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita melakukan diskusi kembali materi kita nanti disampaikan oleh pemakalah sudah ada di depan kita. Mudah-mudahan diskusinya menarik dan bisa kita bahas secara bersama-sama. Kepada pemakalah kita beri waktu 5 menit. Kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak dosen Dr. Suasana Nikmat MH selaku dosen pelaku mata kuliah bahasa Indonesia. Yang terhormat teman-teman yang dapat hadir pada kelas bahasa Indonesia pada hari ini. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mengenai materi artikel. Materi pertama yaitu Risma Abida kepada Risma Elvira. Materi pertama yaitu pengertian artikel. Artikel adalah hasil karya satu orang atau beberapa orang yang dirancang untuk diterbitkan dalam jurnal atau publikasi tentang kumpulan beberapa artikel yang ditulis secara ilmiah dan mengikuti pedoman atau konvensi ilmiah yang disepakati atau mengatur. Menulis artikel dapat diibaratkan seperti menulis makalah atau kertas kerja yang sering disajikan dalam sebuah laporan. Ketika sebuah kertas atau kertas kerja ditulis untuk satu tujuan dan bacaannya juga terbatas. Namun, untuk artikel tidak demikian. Artinya setiap artikel memiliki tujuan tetapi pembacaannya tidak terbatas pada kalangan tertentu. Pembedanya adalah dari segi gaya penulisan. Selanjutnya adalah manfaat menulis artikel. Yang pertama yaitu mendorong membaca aktif sebagaimana telah dijelaskan di atas. Keterampilan menulis perlu dimulai dengan banyak membaca sehingga bahan bacaan atau informasi dapat dijadikan bekal untuk memperdalam isi tulisan. Kedua, mengkomunikasikan gagasan atau pikiran manfaat dan sekaligus sebagai tujuan menulis adalah untuk mengkomunikasi suatu gagasan atau pikiran atau bahkan temuan dari si penulis kepada orang lain. Tiga, berlatih berpikir sistematis. Sebuah karya tulis yang ditulis secara sistematis, apalagi dengan bahasa yang gampang dan mudah membaca untuk mencernanya. Selanjutnya akan saya lanjutkan yaitu tentang unsur artikel. Unsur artikel yang pertama yaitu judul, yang kedua pendahuluan, yang ketiga penyajian masalah atau pembahasan, dan yang keempat kesimpulan. Selanjutnya menulis artikel. Untuk sekedar menyamakan visi dalam teknik membuat artikel, di bawah ini ada beberapa langkah yang dapat diikuti. Yang pertama, memilih lebih dahulu tema yang akan ditulis. Yang kedua, memilih menulis dengan outline. Yang ketiga, membuka tulisan dengan paragraf yang membuat pembaca tertarik. Yang keempat, menyajikan gagasan pokok. Yang kelima, memberi ilustrasi yang segar dan menarik. Yang keenam, menggunakan bahasa judul. Dan yang terakhir, menutup tulisan dengan kesimpulan yang jelas. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu memilih tema. Topik atau tema menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia (WJS 2020) adalah pokok pembicaraan, bahkan diskusi. Hal yang menarik perhatian umum pada waktu akhir-akhir ini. Jadi banyak tema yang bisa ditulis, apakah politik, sosial, hukum, budaya, lingkungan, agama, pendidikan, dan lain-lain. Tinggal yang perlu dilihat topik apa saja yang cocok dan sesuai dengan hari atau bulan yang sedang dijalani. Materi selanjutnya yaitu menentukan outline. Mengenai outline atau garis panduan biasanya dilakukan oleh para penulis pemula. Outline ini diperlukan agar para penulis dalam menulis artikel mendapat arahan atau panduan untuk memudahkan dirinya untuk menulis mulai dari awal hingga sampai kesimpulan. Namun, outline ini tidak mutlak, apalagi bagi para penulis yang sudah sering menulis. Karenanya, di otaknya sudah ada gambar mau kemana tulisan yang akan dibuatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri. Yang membuat dalam penulisan jurnalistik, paragraf pertama dikatakan lirik. Lirik ada kepala. Ini adalah tulisan pembuka bentuk. Hal yang menentukan keputusan membaca, mengambil membaca atau menonton.
Sering menulis dalam manuskrip, ia berlama-lama berpikir menentukan kalimat apa yang akan ditulis karena ia ingin memastikan pembaca tertarik ketika membaca tulisannya apalagi tulisan kata kamu. Untuk itu usahakan bagaimana penulis mencoba membawa pembaca agar pembaca merasakan keingintahuannya tersebut akan menjawab jika ia membaca tulisannya. Ini akan memiliki alinea atau berapa. Bagi penulis pemula dalam membuat tulisan yang menyambung antara satu alinea dengan alinea sesudahnya memang agak sulit. Hal ini karena belum terbiasa. Tidak jarang para penulis pemula ketika menyelesaikan paragraf pertama, lalu bingung hendak menulis apa lagi pada paragraf selanjutnya, sebabnya tulisan tersebut tidak selesai. Pada dasarnya masing-masing penulis mempunyai beberapa tips agar tulisannya dapat mengalir. Yang pertama, usahakan dalam satu paragraf harus mempunyai satu pokok pikiran. Yang kedua, lalu ia paragraf tersebut makna kata yang masih menimbulkan pertanyaan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Yang bisa kami sampaikan, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin bertanya, bagaimana cara membedakan artikel ilmiah dengan artikel non-ilmiah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Abdul, wakil dari Bogor 7. Ini bertanya tentang bagaimanakah cara mengetahui bahwa sebuah artikel atau karya tulis disebut ilmiah. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Selanjutnya pertanyaan berupa akan dijawab oleh Risma. Saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertanyaannya, bagaimana cara membedakan artikel ilmiah dengan artikel non-ilmiah? Karya tulis ilmiah ditulis memakai ragam bahasa Indonesia baku dan istilah khusus. Sedangkan karya tulis non-ilmiah menggunakan denotatif, konotatif, bahasa tidak resmi, dan istilah umum atau daerah. Dilihat dari sumbernya, karya tulis ilmiah menggunakan observasi fakta, sementara karya tulis non-ilmiah tidak menggunakannya. Ini Indonesia. Selanjutnya pertanyaan yang kedua akan dijawab oleh Putri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Ahmad. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara mengetahui bahwa sebuah artikel atau karya tulis dikatakan ilmiah? Suatu tulisan dapat termasuk sebagai karya ilmiah apabila memenuhi aspek rasionalitas, memiliki permasalahan yang bersifat faktual dan objektif, dan tentunya menerapkan struktur dan kaidah engineering. Presentasi yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.